Pertanyaan di kepala kita terbentang. Miskin itu salah siapa? Terkadang kita tergoda menjawab singkat. Misalnya, miskin ya gara-gara malas. Namun sebelum menuding siapapun, mari kita bayangkan dulu kenyataan di lapangan. Data terbaru, BPS, Maret 2025, menunjukkan sekitar 23,85 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, kira-kira 8,47% penduduk. Artinya, hampir 1 dari 12 orang di negeri ini sulit memenuhi kebutuhan dasar. Kehidupan mereka bagaikan berlari di tempat, berusaha keras dengan beragam pekerjaan, tapi penghasilannya tak pernah cukup. Beberapa dari mereka tinggal di desa-desa terpencil dengan sekolah jauh dari layak, mengandalkan ladang dan sawah yang hasilnya tak seberapa. Sejumlah lain bertahan hidup di pinggiran kota, bekerja serabutan di pabrik atau pasar dengan upah minimum. Dalam kondisi seperti ini, setiap kali harga bahan pokok melonjak atau rezeki menipis, perjuangan mereka makin berat, ibarat melewati bukit terjal tanpa alas kaki. Kenyataan sehari-hari tentang lingkaran kemiskinan itu tampak jelas. Misalnya, BPS mencatat di pedesaan kemiskinan mencapai 11,03%, hampir 2 kali lipat angka di perkotaan, 6,73%. Anak-anak miskin sering harus putus sekolah untuk membantu orang tua cari nafkah. Ribuan keluarga setiap hari bertanya, bagaimana besok bisa makan? Sementara itu, di sudut lain kota, ada deretan minimarket atau gedung pencakar langit yang berdiri tinggi, semakin memperlihatkan jurang perbedaan. Realita ini menggarisbawahi satu hal, kemiskinan bukan sekadar statistik, tetapi cerita kehidupan manusia yang penuh tantangan. Dengan data runsing seperti ini, kita dihadapkan pada dilema. Apakah kekurangan itu semata kesalahan individu? Disinilah muncul pandangan umum yang sering kita dengar. Miskin itu karena malas, atau itu salah dia sendiri, nggak mau kerja keras. Komentar seperti ini mudah meluncur di media sosial atau obrolan warung. Kita pun kadang menggeleng, merasa sudah berjuang sekuat tenaga, tapi sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebenarnya, sebagian besar orang miskin justru bekerja sangat keras. Banyak dari mereka menghabiskan 10-12 jam di ladang atau pabrik, bahkan bekerja lebih dari satu pekerjaan demi mengais rejeki. Faktanya, sekitar 65% penduduk miskin di Indonesia bekerja di sektor informal, mulai dari pedagang kaki lima, buruh tani, hingga pekerja harian lepas. Artinya, justru mereka bekerja berlari-lari, sering tanpa jaminan atau perlindungan sosial. Sebagian lagi memang tidak bekerja karena faktor usia tua, sakit, atau tugas di rumah tangga, tetapi itu pun sulit dijadikan alasan menuduh kemalasan. Menuduh orang miskin malah sama saja seperti menghukum korban di saat gempa hanya karena belum bangkit, sikap yang tidak adil. Kalaupun ada orang miskin yang belum berhasil, seringkali bukan karena kurang kerja keras, melainkan kesempatan yang tak setara. Menurut seorang kontributor IDN Times, anggapan bahwa kemiskinan cukup diselesaikan hanya dengan motivasi atau kerja keras adalah simplifikasi berbahaya. Kata malas dan gagal berusaha kerap dilontarkan tanpa pikir panjang seakan miskin bisa hilang cuma dengan niat lebih besar. Padahal, kenyataannya lebih rumit. Banyak anak miskin yang terpaksa putus sekolah atau membantu orang tua karena kondisi ekonomi keluarga, bukan karena mereka malas belajar. Nalar sederhana seperti itu justru mengaburkan banyak sisi tak terlihat. Mereka sudah kelelahan bekerja sejak dini, sementara yang lain baru memulai karier. Dengan kata lain, stigma miskin sama dengan malas, tidak tepat, dan malah memperkuat prasangka yang salah. Jika bukan kemalasan, apalagi yang menyebabkan kemiskinan, kita perlu melihat faktor sistemik yang lebih besar. Ahli sosiologi, Selo Soemarjan menegaskan, kalau kemiskinan hanya karena malas atau sakit itu jenis kemiskinan individual. Sementara kemiskinan struktural adalah kondisi saat struktur sosial ekonomi tidak memungkinkan sekelompok masyarakat berkembang. Artinya,
Banyak faktor eksternal di luar kendali individu yang membuat mereka susah keluar dari kemelaratan. Misalnya, akses pendidikan yang tidak merata, sekolah bagus, buku lengkap, dan guru berkualitas lebih banyak tersedia di kota besar. Di daerah terpencil, sekolah-sekolah kekurangan guru, fasilitas rusak, bahkan buku teks langka. Begitu pula akses layanan kesehatan yang berbeda jauh. Orang kaya bisa membayar rumah sakit swasta, sedangkan yang miskin bergantung pada layanan publik yang terbatas. Belum lagi akses lapangan kerja dan modal. Banyak kebijakan ekonomi kita belum berpihak pada yang kecil. Distribusi lahan masih timpang, kredit usaha mikro sulit dijangkau, dan korupsi pada akhirnya menyedot dana yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama. Hasilnya, kesempatan tumbuh kembang diadu domba. Satu pihak terpacu naik, pihak lain terperosok ke bawah. Inilah bukti ketimpangan sistemik. Gini rasio Indonesia masih sekitar 0,375, mengindikasikan distribusi pendapatan yang belum merata. Data BPS bahkan menunjukkan 40% terkaya memegang sekitar 81% pengeluaran, sementara 40% termiskin hanya 18,65%. Gambaran nyata bahwa keuntungan ekonomi sering tidak sampai ke paling bawah. Lebih jauh, sistem kebijakan publik sangat menentukan. Pemerintah dan pemodal besar memiliki kendali joystick dalam menentukan arah kebijakan. Bayangkan seorang petani kecil yang hanya mendapat sebagian kecil subsidi pupuk, sementara proyek infrastruktur megaproyek diprioritaskan, atau keluarga miskin yang menunggu lamaran bantuan sosial, tapi antreannya berbelit. Kebijakan seperti ini tidak pernah muncul karena petani malas, melainkan karena sistem yang berpihak ke atas. Seorang penulis IDN Times menggambarkan situasi ini seperti mendaki gunung tanpa alat. Yang sudah sampai puncak, orang kaya menikmati segala fasilitas, sedangkan yang di bawah, orang miskin, masih mencari pijakan. Dengan sistem yang timpang itu, tidak mengherankan kemiskinan terjebak dalam perangkap yang susah dipecahkan. Banyak kalangan bahkan menyebutkan bahwa kita harus skeptis pada sistem, bukan menyalahkan orang miskin sebagai penyebab utama ketidakadilan. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Memahami sisi sistemik tentu tidak membebaskan kita dari tanggung jawab pribadi. Justru dengan kesadaran ini, kita lebih kuat beraksi. Pertama, bagi yang masih berada di bawah garis kemiskinan, penting mempertahankan semangat bangkit dan terus belajar. Pendidikan memang mahal harganya, tetapi juga modal utama untuk melangkah keluar. Seperti ungkapan yang dipakai BPS Kulon Progo, pendidikan yang baik itu ibarat pancing, bukan ikan. Artinya memberdayakan seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan sama berharganya dengan memberi mereka alat untuk menangkap peluang seumur hidup. Oleh karena itu, anak-anak miskin yang bersekolah sambil bekerja sebaiknya terus diingatkan bahwa sekolah adalah investasi untuk masa depan. Orang tua yang kesulitan ekonomi pun bisa mencari program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, atau pelatihan vokasi, seperti kartu prakerja. Tidak mudah memang, tetapi sejarah mencatat banyak orang berhasil keluar dari kemiskinan dengan modal pendidikan dan keterampilan. Contohnya, seorang anak buruh tani yang terus bersekolah hingga universitas bisa jadi seorang insinyur. Petani kecil yang berinovasi dalam bercocok tanam bisa menambah penghasilan. Prinsipnya, setiap usaha kecil pun akan terus menambah semangat jika terus dipupuk. Kedua, bagi kita yang lebih beruntung, misalnya sudah punya pendidikan atau pekerjaan tetap, tanggung jawab kita bisa diwujudkan melalui tindakan nyata. Misalnya, saling mendukung dengan orang-orang di sekitar yang kurang mampu. Jika memiliki keterampilan, bisa berbagi lewat pelatihan atau pendampingan. Bisnis kecil bisa punya program magang gratis untuk pemuda desa. Kita juga bisa mendorong perbaikan lewat partisipasi sosial, memilih pemimpin yang peduli kemiskinan, serta menyuarakan dukungan untuk kebijakan inklusif di media atau komunitas. Saat ini, banyak lembaga sosial dan yayasan pengentasan kemiskinan yang membutuhkan relawan atau donasi. Berbagi tidak harus dengan uang, memberi waktu, pengalaman, atau hanya menyebarkan informasi yang benar juga sangat berarti. Intinya, jangan merasa hanya pemerintah yang bertanggung jawab. Kita semua
selayaknya memberdayakan diri sendiri dan sesama dengan cara yang kita bisa. Bayangkan jika setiap orang di sini mengubah perspektif. Daripada menyebut orang miskin malas, kita lebih baik bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk membantu mereka? Gerakan seperti itu sudah dimulai di banyak tempat, misalnya desa-desa yang gotong royong, bangun sekolah, atau koperasi usaha bersama. Dalam konteks ini, aksi kolektif sangat berperan, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perjuangan melawan kemiskinan juga membutuhkan solidaritas, bukan saling menyalahkan. Akhirnya, refleksi ini mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukan soal siapa yang salah. Menyalahkan orang miskin justru menembak korban, bukan pelakunya. Jika sistem semestinya dikritik, orang miskin sebenarnya adalah korban dari ketimpangan yang memprihatinkan. Mereka juga manusia seutuhnya yang tidak pernah memilih dilahirkan dalam kondisi sulit. Oleh sebab itu, kita tidak perlu menaruh kebencian pada mereka, melainkan lebih skeptis pada sistem yang tidak adil itu. Pandai-pandailah kita menilai fakta, bukan sekadar bergantung pada narasi klise miskin sama dengan malas. Selagi kita saling mendukung, memberikan akses edukasi, dan menuntut kebijakan lebih adil, kita telah berkontribusi memutus lingkaran kemiskinan. Semoga video ini menyentuh hati dan pikiran. Kemiskinan bukan aib individu, melainkan tantangan bersama untuk diatasi. Jika menurut Anda topik ini penting, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita change paradigma, karena mendorong perubahan dimulai dari pemahaman dan tindakan kita sendiri.